ya, Kak, gitu. Tapi kalau untuk foto-foto, biasanya kayak anak di bawah umur gitu, itu kan kita juga nggak boleh sembarangan, posting ya, Kak, Prasetya Dewi gitu. Jadi memang ada, batasan-batasan juga sih, Kak, gitu. Terlebih untuk, foto-foto, anak-anak di bawah umur seperti itu. Jadi, tadi, bagaimana kita bisa tetap pakai visual yang appealing, tapi tetap relevan, tujuannya tadi ya, Kak, untuk meningkatkan engagement audiens bisa tetap baca, gitu. Sama tadi ada restriction-nya sih, Kak, paling, untuk anak-anak atau konten-konten di bawah umur biasanya kita nggak supaya aman kita nggak naikin gitu, karena takutnya nanti dapat, notifikasi juga sih dari Instagram ya, kurang lebih seperti itu. Apakah cukup menjawab, Kak Prasetya Dewi? Oke, alhamdulillah kalau jelas ya, Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, barangkali ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya atau mau coba drop lagi eh, redaksi explainer versi teman-teman, kayak gimana gitu. Kak Kesia tadi kayaknya sempat ini ya di materi aku sempat mendengarkan juga. Aku jadi nanya dikit nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, Kak Tiara, silakan. Heeh. Penggunaan AI kan sekarang udah masif banget ya kak ya. AI jadi ngebantu juga buat cross check berita gitu ataupun ngebenerin paragraf buat redaksinya kayak gitu kan. Atau mungkin buat create visualnya ini ada batasan-batasan etika tersendiri nggak sih kak di sosmed ini dalam penggunaan AI-nya? Oke, Kak Tiara terima kasih ya Kak untuk, pertanyaannya. Emang bener, kehadiran AI itu membantu banget ya Kak Tiara gitu untuk, kadang, ketika kita nulis gitu itu kita juga ada prompt-prompt tertentu yang bisa membantu kita menulis sebuah berita gitu. Nah cuma kalau untuk penggunaannya sih Kak Tiara, yang pasti yang pertama kita nggak menggunakan, video AI gitu ya untuk, apa tuh namanya, tujuan atau konten-konten yang menyesatkan. Itu pastinya kita nggak pakai ya, Kak, apalagi untuk nyebar hoaks gitu atau, kita pakai untuk, biasanya jadi apa ya, biasanya tuh kayak semacam konten penggambaran aja sih, Kak, gitu. Kalaupun kita mau pakai AI, kita akan tulis gitu atau biasanya dari Instagram itu sudah ada sih gitu, konten ini tuh dibuat dengan AI gitu. Jadi atau kita bisa pakai disclaimer gitu ya, kalau memang nggak ada, kita bisa pakai disclaimer supaya orang juga aware gitu, atau biasanya kita membuat, konten dari AI itu, sebagai apa ya, kayak semacam simulasi kali ya, Kak, kita bilang ya. Jadi, mungkin kegiatannya akan seperti ini, tapi ini adalah bukan kejadian sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi Kak Tiara tanya, ada batasan-batasannya nggak sih gitu, yang pertama ya pastinya kita nggak menggunakan AI untuk, konten-konten yang menyesatkan gitu ya, Kak Tiara. Lalu yang kedua, kita menggunakan visual AI itu biasanya sebagai, konten yang penggambaran aja gitu. Jadi, hanya apa ya, konten ini hanyalah, penggambaran semata atau ilustrasi gitu ya, dokumen ilustrasi atau video ini hanya ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya gitu. Biasanya sih, penggunaan AI cukup di situ sih, Kak, gitu. Karena apalagi kalau peristiwa gitu ya, itu kan, kita mengharapkan video-video asli ya, Kak, footage-footage dari lapangan gitu, nggak pakai AI. Jadi, kadang-kadang kita ngejahit atau masukin, apa tuh namanya, video di sosmed juga udah banyak gitu. Jadi biasanya sih, kita hanya menggunakan itu hanya sebatas itu sih, Kak, video ilustrasi, gitu. Oke, terima kasih banget Kak penjelasannya sangat membantu. Jadi memang perlu dijelasin kalau ini video atau picture-nya generate AI gitu ya. Iya, betul betul, Kak. Oke, ini Kak ada paragraf lagi dari Karinda di kolom chat. Boleh Oh, oke. dibantu? Oke, di sini dari Kak Rinda ya, aku coba bacain. Di salah satu sekolah mendadak gempar karena sejumlah siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setempat setelah menyantap makan makanan bergizi gratis MBG siang itu. Dengan kondisi sakit pencernaan seperti perut perut melilit, muntah, mual, dan pusing-pusing.
Keadaan tersebut membuat orang tua khawatir. Sekolah pun meliburkan proses belajar mengajar selama beberapa hari mungkin ya, atau beberapa jam hingga mendapatkan informasi yang lebih jelas. Oke. Selain itu, setelah mendapat informasi adanya keracunan, pihak Dinas Kesehatan bertindak cepat dengan mengirimkan tenaga medis untuk uji lab dan pemeriksaan gejala tersebut, sehingga mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait. Oke, terima kasih Karinda untuk struktur explainer yang sudah coba dituliskan. Oke, oke. Terima kasih, Karinda. Oke, jadi kalau Karinda ini ngebahas dari reaksinya dulu gitu ya, gitu. Ada gempar karena apa nih peristiwanya gitu. Baru masuk ke gejalanya, itu apa gitu ya, lalu ada tindak lanjutnya nih gitu, kondisi sekolahnya gitu ya. Jadi di sini kalau dari Karinda, mencoba menjelaskan dan menjabarkan bahwa pihak sekolah itu meliburkan proses belajar mengajar gitu ya, mungkin selama beberapa jam gitu ya, hingga mendapatkan informasi yang lebih jelas, seperti itu. Setelah itu Selain itu, setelah mendapat informasi adanya keracunan, lalu tadi ya pihak dinas kesehatan bertindak cepat. Jadi di sini Karinda juga mencoba menggambarkan tadi ya reaksi dari, sekolah gitu. Jadi di sini coba menjabarkan reaksi sekolah setelah kejadian itu dan juga, reaksi dinas kesehatannya itu seperti apa gitu. Menitik beratkan ke situ. Terima kasih Karinda, oke. Mungkin ada lagi yang mau coba share atau, bertanya mungkin sebelum kita akhiri sesi malam hari ini? Oke, mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi ya Kak ya, ini udah di 9:05. Iya, kalau ada ya teman-teman silakan. Mm. Boleh ditulis kolom komen atau kalau mau resen silahkan. Oke, oke. Selagi menunggu barangkali ada yang malu-malu masih nulis, aku mau izin konfirmasi nih. Kak Dita belum mengisi presensi ya, dan juga Kak Indra, jangan lupa mengisi presensi ya Kak ya. Dan Kak Dewi, Kak Rahma Dewi maksudnya. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, aku boleh minta final check ya teman-teman. Boleh kasih reaction jempol, tepuk tangan, atau apapun itu yang menggambarkan tingkat pemahaman teman-teman atas materi malam hari ini. Oke, sudah banyak ya. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Irma. Materi bisa kami dapatkan di mana ya, Kak? Untuk materi bisa didapatkan di LMS. Saat ini sudah ada. Nanti boleh diakses saja di LMS. Kalau rekaman baru bisa dimuat di H+1-nya. Seperti itu. Oke, aku lihat teman-teman ini udah banyak yang kasih reaction ya. Baik love, trompet, tepuk tangan, jempol, atau apapun itu buat materi malam hari ini dari Kak Keisha. Tadi juga kita diskusinya seru banget ya. Ada pertanyaan terkait kasus ini ataupun di luar itu dengan feedback insight dari pengalaman Kak Keisha di bidang copywriting sosmed ini. Kemudian teman-teman, aku mohon izin waktunya sebentar buat teman-teman bisa on cam ya. Aku mohon izin untuk post a picture lagi, take a picture ya sambil menunggu teman-teman on cam. Aku coba mau sekali lagi share screen. Kayaknya tadi masih ada beberapa teman-teman yang masih belum paham ya. Nah, ini di sini halaman LMS-nya seperti ini ya teman-teman. Portal masuk LMS-nya bisa menggunakan kode redeem, kombinasi username email plus kode kelas yang ada di grup, deskripsi grup kalau bingung atau boleh buka pin chatnya. Terus kalau yang ini bisa dimasukkan
kode redeem dan nama lengkap. Kalau mau dipakai gelar gitu, misalkan gelarnya SH atau SPD, itu boleh dimasukkan. Karena ini sertifikatnya redeemnya 1 kali, mohon dipastikan nama lengkapnya sudah benar dan langsung di-download ya. Ini aku juga kasih contoh tampilan LMS yang kelas terdahulu ya. Nah, di sini tuh ada rekaman juga ya, tuh ada rekaman, terus ada PPT-nya. Jadi nggak usah khawatir, ini semua bisa diakses di LMS menggunakan kode redeem yang sudah teman-teman dapatkan, gitu. Untuk kelas IODA lainnya ada bootcamp mendatang di bulan April ya. Bagi teman-teman yang berminat mau ikut, boleh nanti menghubungi saya atau nanya di grup, boleh nanti saya bantu share linknya. Seperti itu, ada lagi yang mau nambah on cam. Kak Evin izin on cam, masih ujian. Oke, nggak apa-apa Kak. Kak Arselino, tadi cara mendapatkan sertifikatnya pakai link app ayodaacademy.id. Nanti saya bantu share linknya aja Kak. Yang penting udah ngisi presensi malam hari ini ya. Oke, Kak Irma mau on cam barangkali. Kak Irma, Kak Michelle lagi di luar. Oke. Kak Irma, Kak Samuel, Kak Indra tadi belum on cam juga. Kak Justinus, Kak Rinda, Kak Reni, Kak Dita, ayo. Oh, maaf lagi kegiatan lain. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, salut banget nih ya teman-teman dari berbagai latar belakang kegiatan aktivitas. Ada dari teman-teman mahasiswa juga. Ada teman-teman dari tadi apa namanya di bidang pendidikan. Ada teman-teman dari ASN, korporat dan sebagainya. Bikin PR dari kantor. Bikin kerjaan juga nih Kak, weekend Kak, long weekend Kak di kantor. Luar biasa sekali. Semangat terus teman-teman dalam hal pengembangan ilmu. Oke, waktunya sudah habis. Saya mohon izin untuk screenshot teman-teman. 3, 2, 1. Mohon izin sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif di kelas pada hari ini. Saya Tiara, selaku kelas manajer dari Ayoda Academy. Mohon maaf secara pribadi bila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mewakili Ayoda juga, kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang optimal. Kami juga memohon untuk teman-teman bisa mengisi form feedback yang akan saya bagikan melalui grup kelas agar berjalannya kelas Ayoda ke depannya bisa lebih optimal. Untuk sesi malam hari ini saya rasa bisa saya tutup. Recording akan diupload besok melalui LMS yang bisa diakses maksimal jam 10 pagi. Terima kasih juga teman-teman. Saya sambil membaca kolom chat sama-sama. Untuk sesi malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.